Ananda Burhanuddin Yamani. Insya Allah besok akan melangsungkan akad, tepatnya hari Sabtu tanggal 3 April 2021. Ibu-ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini mungkin alangkah baiknya sebelum Neng Mira melangsungkan akad pernikahan besok, kita mereview kembali, kita mengingat kembali, mungkin untuk kita juga ya yang sudah lama menikah, kita mereview kembali apa sih tujuan daripada pernikahan di dalam agama Islam, dan hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan agar di dalam rumah tangga itu tercipta saling memahami dan saling mengerti antara suami dan istri, seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang luhur dan bernilai ibadah. Dan pernikahan itu adalah kita melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun tujuan dari pernikahan menurut agama Islam, yaitu pertama tentu kita ditujukan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Sebagai umat Islam, tentu kita harus mempunyai panutan di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya pernikahan ini. Rasulullah bersabda, "An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bisunnati falaisa minni." Nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku falaisa minni, bukan termasuk golongan. Kemudian apalagi tujuan daripada pernikahan di dalam agama Islam, yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia secara asasi. Salah satu fitrah dari manusia itu yaitu berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Untuk saling memahami, saling mengisi, saling melengkapi. Namun karena di dalam memenuhi naluri ini dipenuhi oleh hawa nafsu, maka alangkah baiknya dijalankannya dengan pernikahan ini. Kemudian tujuan yang lainnya yaitu untuk menyempurnakan agama Islam. Pernikahan adalah salah satu cara untuk menyempurnakan agama Islam. Karena dengan menikah, maka separuh agama kita akan terpenuhi dan sebagai seorang muslim akan semakin kokoh dan kuat di dalam beribadah dengan menikah. Di dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Idza tajawazal abdu faqat kamalan nasfadini fal yattaqillah binisbil baqi." Apabila seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan agamanya. Fal yattaqillah binisbil baqi, dan bertakwalah kepada Allah untuk setengah sisanya. Seperti itu. Kemudian apalagi tujuan pernikahan yaitu untuk merasa tentram. Dengan menikah, insya Allah Neng Mira akan lebih merasa tenang. Mamahnya juga sama papa mungkin akan lebih merasa tenang ya kalau Neng Mira sudah menikah. Hal ini sering kita sampaikan kepada pengantin doa ini. Semoga apa? Sakinah mawadah warahmah ya. Sakinah mawadah warahmah. Sakinah itu artinya tenang, tentram. Mawadah artinya apa, Bu? Kan Ibu sering ngucapin mawadah warahmah gitu ya. Mawadah warahmah apa? Ya, kasih dan sayang gitu ya. Tadi kan udah disampaikan oleh qari'ahnya di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Setiap di undangan selalu ada ayat itu. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah
Kemudian an khalaqalakum, bahwa Dia telah menciptakan kalian, min anfusikum, Dia telah menciptakan untuk kalian, min anfusikum, dari jenis kalian kamu sendiri, azwajan, pasangan. Jadi di dalam hadis Rasulullah, hadis riwayat Muslim yang nomor 2563 dari Ibnu Amr bin Asal, di sana dinyatakan bahwa jodoh itu telah tertulis 50.000 tahun setelah sebelum bumi dan langit diciptakan. Jadi kalau kita kemarin menerima undangan Neng Mira sama Mas Burhan, itu hanya penulisan ulang, Bu. Karena sebetulnya Neng Mira sama Mas Burhan itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Kita ini sudah dipasang-pasangkan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian tentram kepadanya. Ilaiha di sini kok bukan ilaihi ya? Ilaiha, ha di sini kata ganti untuk wanita. Jadi yang membuat tentram dan tenang seorang suami itu adalah wanita. Jangan sampai suami itu pulang ke rumah malah malas karena tidak memperoleh ketenangan di rumah. Dan kewajiban kita sebagai seorang istri membuat tenang hati suami. Secapek apapun kita sambut suami dengan baik. Kemudian waja'ala bainakum mawaddah warahmah, agar kalian dan Allah menjadikan kalian untuk berkasih dan sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian ini adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Liqaumin yatafakkarun, untuk yang mau berpikir, untuk yang mentafakurinya. Tapi memang betul ya Ibu-ibu, kalau kita pikirkan rasa-rasanya secara pandangan manusia, secara pandangan dunia dan kasat mata, kayaknya yang cepat dapat jodoh orang yang kaya ya, orang yang ganteng, orang yang cantik, pintar dan sukses dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya begitu nggak? Tidak demikian. Bahkan yang jahat sekalipun, yang serem gitu banyak tatonya, ada pasangannya. Atau ada yang dikira siapa yang mau ya sama dia, ada pasangannya, bahkan lebih baik. Nah itu kalau kita tafakuri sebetulnya tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, tujuan dari pernikahan itu di dalam agama Islam yaitu untuk memperoleh keturunan. Siapapun yang akan menikah, walaupun bukan tujuan utama, tetap mengharapkan memperoleh keturunan, karena keturunan juga dapat sebagai orang tua dapat dijadikan investasi akhirat. Karena seseorang apabila telah meninggal terputus semua amalannya kecuali 3. Nah salah satunya adalah doa dari anak yang soleh. Jadi tentu kita sangat mengharapkan untuk hadirnya keturunan. Nah itu mungkin tujuan pernikahan di dalam agama Islam. Kemudian namun di dalam melaksanakan pernikahan ini tentu harus didasarkan atas keikhlasan, tanpa paksaan ya. Nah harus didasarkan keikhlasan dan tanggung jawab, karena di dalamnya itu kita harus mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku. Makanya di dalam pernikahan itu ada nasihat-nasihat, ada khutbah nikah, ada pengajian seperti ini sebelum hari H. Karena memang di dalam pernikahan itu adalah aturan-aturan yang harus kita penuhi.